riset yang dilakukan oleh tim Quran bahwa terdapat di dalam Al-Quran itu perkataan yang sering diulang-ulang itu adalah 77.429 kosakata. Lalu dirinci lagi, kalaulah 77.429 kosakata ini kita masukkan nanti ke dalam aplikasi kita, maka perlu 1 sampai 2 tahun orang untuk belajar bisa paham 80% Al-Quran. Lalu diriset lagi, dari 77.429 perkataan ini, diambillah 1.000 perkataan yang paling sering diulang, yang paling banyak diulang di dalam Al-Quran. Makanya ketika teman-teman kita nanti tahu 1.000 perkataan ini dan terjemahannya, insya Allah secara istiqomah 5 sampai 10 kosakata saja setiap hari, insya Allah teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita sayangi, bisa paham 80% Al-Quran. Loh, Pak, kok kenapa 80% Al-Quran? Bentar lagi kita akan jawab, kenapa hanya 80% yang kita buat. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ada nggak yang tahu di antara kita yang hadir malam hari ini, berapa kali diulang-ulang di dalam Al-Quran 4 kosakata yang ada di layar Bapak Ibu malam hari ini? Siapa yang tahu? Yang baru-baru, silakan. Nah, Pak Sudirman, Pak Agus ya, Ustadz Agus, Pak Ansor, boleh ya jawab berapa kali diulang-ulang di dalam Al-Quran yang 4 kosakata ini? Mungkin Pak Haji Dery ya boleh jawab. Oke, seperti Al-Lazi ya. Al-Lazi apa Bapak Ibu? Yang. Min? Dari. Oke, langit apa Arabnya? Sama. Fi? Di. Oke, berapa kali kalau tidak ada teknologi hari ini, bisa nggak kita hitungnya? Dan kapan selesainya kita menghitung Al-Lazi itu berapa kali dalam Al-Quran? Inilah hebatnya. Jadi kenapa saya kaitkan tadi dengan teknologi itu memudahkan kita, ini terjawab di sini Bapak Ibu. Bahwa dengan adanya teknologi, kita bisa menghitung 4 kosakata ini dalam Al-Quran diulang-ulang seberapa banyak? 6.679 kali. Kosakata. Bisa enggak Ustadz itu kapan selesainya menulis Ustadz? Lama kali Ustadz, lama kali. Ustadz Abdi, lama ya? Nggak selesai. Lama kali Ustadz. Nggak selesai. Jadi nggak jadi hafiz anak-anak kita ya. Kita hanya menulis dari kosakata aja. Sibuk ngitung jadinya Ustadz. Ngitung ya. Oke, jadi ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Inilah fungsi teknologi hari ini yang ada di genggaman Bapak Ibu. Bukan sampai di situ saja teknologi hebatnya. Yang kedua, mereka bisa merangkumi ya, apa yang 4 kosakata ini dari 6.679 tersebut, itu 9,1% Bapak Ibu sudah bisa ya, paham Al-Quran dari 77.429 tadi. Hebat nggak hebat nih aplikasi kita? Padahal kita belum mulai. Belum mulai nih ke bab aplikasi ya. Oke, kita lanjutkan. Inilah roadmap kita Bapak Ibu, ketika waktu kecil kita diantarkan ke surau, ke guru ngaji kita ya, ke rumah-rumah tahfiz hari ini ya, tidak langsung belajar mushaf ya. Kita belajar Iqra dulu, kalau dulu mengenal huruf. Yang kedua baru belajar tajwid ya, menghafal huruf yang kita pelajari. Tapi hari ini kita pangkas yang 2 ini, kita langsung masuk ke Quran, yaitu fokus kepada harfiah, yaitu kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Berapa banyak tadi yang paling sering diulang, Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran tadi, dari 77.000 tadi? 1.000 kosakata, ya. Oke. 1.000 kosakata ini, Bapak Ibu sudah kuasai 80%. Akhirnya apa? Kenapa kita buat 80%? Kenapa kita buat 80% pemahaman Al-Quran di dalam Quran? Karena kita tidak boleh berguru ke robot, kita tidak boleh berguru ke YouTube, kita tidak boleh berguru ke Google. Makanya kita buat 80% supaya Bapak Ibu cari lagi guru ngaji kita, Ustadz kita datangi lagi, perbaiki lagi tajwid kita, perbaiki lagi bacaan kita. Tapi karena modal kita, anak-anak kita sudah ada 80%, akhirnya kita bisa belajar ya, nahwu sorof lagi, tata bahasa. Karena terjemahan sudah kita kuasai juga 80%, akhirnya kita bilang ke Ustadz kita, ajarkan kami belajar tafsir guru. Dan endingnya adalah bagaimana kita sampai bisa mentadaburi atau menghayati Al-Quran itu sendiri. Ya, inilah roadmap kita. Nah, mungkin kepada cikgu-cikgu ataupun guru-guru bisa masuk juga ya.
ke kurikulumnya ya untuk di sekolah-sekolah kita. Oke, baik Bapak Ibu. Ketika ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, apa itu Think Quran? Think Quran adalah sebuah aplikasi, dia bukan mushaf. Berarti ya ibu-ibu yang lagi haid, lagi halangan boleh silakan menggunakan aplikasi ini. Yaitu sebuah metode mudah belajar bahasa Arab Al-Quran, walaupun anak-anak kita, saudara kita, orang-orang yang di luar sana tidak paham bahasa Arab Al-Quran, dia boleh gunakan. Yang kedua, ya, anak usia 2 tahun sudah boleh menggunakan. Ini beda kita dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Karena banyak masuk pertanyaan ke saya, apa bedanya kita dengan aplikasi-aplikasi di luar sana? Ini adalah aplikasi pemahaman Al-Quran yang metodenya yaitu secara harfiah pertama di dunia. Belum ada di luar sana, Bapak Ibu. Kalau offline banyak, ya, guru-guru kita tetap mengajarkan secara offline. Tapi kapan selesainya? Kita bisa habiskan 4-5 tahun untuk mempelajari ya, kosakata ini sampai paham. Oke, berarti endingnya adalah untuk semua umur boleh kita gunakan ya. Karena anak 2 tahun yang belum mengenal harfiah, belum bisa baca tadi, karena ada audio di dalam Think Quran, mereka bisa dengarkan. Kebanyakan aplikasi di luar sana itu lebih kepada gawe ya, seperti murotal, ya, audio dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, kita coba ya praktek malam hari ini 8 kosakata saja ya. Bagi teman-teman yang diundang, terima kasihlah kepada mengundang Bapak Ibu semua, ustaz-ustaz kita, ustazah, ya, bahwa malam hari ini kita mendapatkan satu kebaikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa kita sebarkan untuk orang-orang sekeliling kita, dan kita coba praktek, Bapak Ibu. Jadi minta dulu link kepada orang-orang yang mengundang ustaz-ustazah, Bapak Ibu semua, ya. Karena hanya dengan link Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Think Quran ini. Oke, ketika ada link diberikan oleh teman-teman kita, ya, lalu tidak ada apps di http:/thinkquran.com saja, maka dia akan masuk ke landing page ini. Di landing page ini sudah ada 3 bahasa, ada Indonesia, ya, ada Inggris, ada Melayu. Ya. Nah, di sini kita sudah ada 3 negara juga, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi boleh kita belajar bahasa Inggris juga di sini. Dapatkan link, maka akan muncul di layar handphone kita, di laptop kita, di PC kita seperti ini ya. Ada 79 modul dari surat An-Nas sampai dengan Al-Fat. Lalu di situ ada 5 button di bawah ini, ada beranda, ada liga, ada hafalan, dan ada profile. Kalau teman-teman baru mendapatkan link di WhatsApp dikirim oleh teman-teman kita yang sudah jadi reseller, maka klik saja profil ini, nanti muncul di atas ini ya. Karena saya sudah daftarkan, create akun atau buat akun, ini yang belum punya akun. Jadi jangan masuk lewat Facebook, karena tidak ada database-nya nanti untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa nanti buka di laptop. Ya, tapi kalau bagi yang sudah pengguna, lalu dia mau pindah ke handphone lain, ataupun contoh ke laptop lain, Bapak Ibu tinggal klik sudah punya akun. Masukkan email dan kata sandi yang kita buat. Oke, kita kembali ke create akun. Apa yang langkahnya? Yang pertama Bapak Ibu buat dulu, ya, yaitu klik di situ nanti nama ya. Oke, buat nama. Yang kedua masukkan email Bapak Ibu di situ ya. Ada email. Yang ketiga nomor handphone yaitu +62 ya. Ini kode negara +62 ini. Kalau teman-teman kasih ke orang Malaysia, nanti mereka klik, mereka akan buat nomor handphonenya +60 Singapura ya. Ke seluruh dunia silakan. Yang terakhir buat password di situ standar saja ya passwordnya. 123456 boleh ya, atau yang kita betul-betul ingat ya password kita. Oke, jadi itu untuk buat teman-teman yang malam hari ini belum mendapatkan link, minta ya kepada pengundang kita. Oke, kita lanjutkan untuk belajar, Bapak Ibu. Kita coba belajar ya, 8 kosakata malam hari ini. Jadi ketika Bapak Ibu kalau jumpa face to face dengan orang yang kita kasih link, jangan hanya 5 kosakata, karena mereka akan sepele dengan aplikasi kita. Tapi ajarkan mereka 8 kosakata sehingga mereka bisa menyambung ya dan mengartikan kalimat. Oke, kita klik An-Nas. Kita sama-sama silakan hidup audio Bapak Ibu. Pilih bahasa Malaysia ataupun Indonesia ataupun Inggris, klik mulai. Cobalah untuk mengingat katanya. Jadi kalau anak kita belum bisa membaca, ya, mereka silahkan dengar dulu audio. Apa yang ditanyanya Bapak Ibu? Kul itu adalah katakanlah. Oke, berikutnya. Apa yang ditanyanya? An-nasi. Nasi apa Bapak Ibu? Manusia. Manusia. Oke, berikutnya.
Suduri. Suduri. Sendok atau dada? Dada ya. Berikutnya. Al-jinnati. Wa. Oke. Kalau untuk Bapak Ibu yang sudah paham, ya, yang sudah mengerti, nggak usah diulang-ulang 2 kali 3 kali. Tapi buat teman-teman kita yang belum pernah ya menyentuh lagi Al-Quran sudah sekian tahun, ulangi dulu bahwa kul itu katakanlah, anasi itu manusia, sudur itu dada, al-jinati itu jin, dan wa itu dan. Betul-betul mereka ingat dulu. Kenapa? Baru kita mulai. Ya, kita pelan-pelan saja ya menggunakannya. Oke. Sekarang ada button silang di atas ini. Jangan dipangkah. Ya. Oh, selesaikan dulu pertanyaan ini baru kita nanti keluar ke handphone kita. Jadi banyak teman-teman saya merasa mereka sudah mengerti, lalu mereka pangkah saja. Mereka ulang lagi, kembali dari Anas lagi. Ya, jadi jangan. Selesaikan garis ini sampai habis. Oke, pilih kata yang tepat katanya. Maksudnya adalah bukan seluruh kalimat. Yang ditanyanya yang ada garis biru ini dan warna biru, yaitu adalah kul. Kul apa? Katakanlah itu jawabannya ada di bawah Bapak Ibu. Pilih, klik katakanlah. Oke, sekarang langsung baca terjemahannya. Katakanlah aku berlindung kepada Rob. Ya, masih sampai Rob. Ya. Annasnya di mana? Annasnya yang ditanyanya. Makanya klik manusia. Oke. Kalau suaranya seperti itu adalah suara betul. Makanya ketika kita menggunakan belajar di rumah bersama anak-anak kita, keluarga kita, ataupun di sekolah, besarkan volume handphone ataupun volume komputer kita. Karena kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Coba sekarang kita salahkan. Kul itu apa? Istri, katakanlah, ampunan, atau bagaimana? Katakanlah. Katakanlah. Coba kita salahkan. Kita buat istri ya. Kita periksa. Oke, kalau suaranya seperti itu, maka dia salah. Jangan dimarahi anak kita ya, Bapak Ibu. Suruh lanjutkan. Oke, lanjutkan. Manusia apa? Bahasa Arab Al-Qur'annya? An-nasi. Klik anasi. Periksa, lalu lanjutkan ya. Dan button ini akan berangsur sampai habis nanti. Oke, sekarang apa yang ditanyanya? Suduri. Suduri apa? Dada. Dada. Oke, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Jadi, teman-teman juga harus baca kalimatnya, walaupun kita sudah tahu sudut dada, tapi tetap terjemahan dengan kalimatnya kita baca, supaya kita paham, kita tahu. Oke, jadi bukan hanya menghafal harfiah sebetulnya, metode ini. Ya. Oke, lanjutkan. Dada adalah sudur. Klik suduri. Oke, lanjutkan. Oke, apa yang ditanyanya? Al-jinnah, manusia. Manusia. Al-jin? Manusia. Al-jinnati, jin. Ya. Oke. Dan jin katanya ya. Lalu wa yang ditanya. Dan klik dan. Dari jin dan manusia. Jadi kita bisa ya memahami terjemahannya sekali dengan kalimat yang pendek-pendek ya. Oke, al-jinnati yang ditanyanya kegelapan, jin, dia menyesatkan atau kejahatan? Kejahatan. Al-jinnati. Jin. Jin, klik jin. Oke, lanjutkan. Dan apa? Wah. Wah. Ilaha salah ya? Wah. Ilaya tidak juga. Wah. Tidak juga ya, berarti Wah. Oke, lanjutkan. Oke, kalau ada button seperti ini di handphone kita, di laptop kita, ataupun di komputer pasangkan. kita, pilih pasangan yang sesuai katanya. Contoh tadi, wa apa bahasa Indonesia? Wa. Dan. Apa? Klik dan. Oke, katakanlah apa? Kul. Kul. Klik katakanlah, klik kul. Berarti al-jinnati. Jin. Alhamdulillah ya. Sedikit lagi yang kuning ini selesai. Oke, lanjutkan. Ini pertanyaan terakhir. Pilih pasangan sesuai. Manusia apa? Oke, sekarang coba kita salahkan di button ini. Manusia kita buat sudur. Dia nggak mau, dia merah. Oke, berarti dada adalah sudur. Manusia nah, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, kalau tidak ada teknologi malam hari ini, boleh nggak kita menghitung kul itu berapa dalam Al-Quran? Kali diulang-ulang. Bisa, Ustaz Hasbi? Bisa. Nggak bisa atau ya? lambat, lama. Nggak jadi mengajar kita ya. Oke ya. Maksudnya 5 perkataan yang Bapak Ibu pelajari barusan itu diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 10.140 kali. Coba bayangkan, Bapak Ibu.
Itulah hebatnya teknologi. Dan bukan hanya sampai di situ. Robot ini akan tahu Bapak Ibu sudah belajar berapa menit dengan 5 kosakata tadi, yaitu 3 menit 48 detik Bapak Ibu sudah bisa paham 9,5% Al-Quran. Wow nggak Bapak Ibu? Wow. Ya, wow ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah kita selesaikan satu surat, maka dia baru boleh dibuka surat lain. Toh Al-Falaq belum kita selesaikan, kita mau langsung loncat ke Al-Ikhlas tidak bisa. Jadi kuncinya. Ya, jadi kita tertib di sini ya. Nah, ini disiplin. Oke, sekarang karena kita berjanji tadi ingin belajar 8 kosakata supaya teman-teman tadi bisa ya menerjemahkan yang ada di 5 kosakata di atas tadi kalimatnya ya. Oke, kita klik Al-Falaq, kita belajar 3 kosakata lagi. Klik mulai. Kita sama-sama ya, Bapak Ibu. Oke, yang ditanyanya apa? A'udzu apa? Bapak Ibu ingat nggak tadi di Anas? Kul a'udzu. A'udzunya di Al-Falaq kan ada? Berlindung. Nah, berarti katakanlah aku berlindung. Berlindung. Jadi jawabannya itu ada di bawah. Karena dia tidak ada a'udzu tadi di atas di Anas ya. A'udzu di bawah. Oke, berikutnya apa? Rabbi. Oke, Tuhan ya. Oke, apa katanya Bapak Ibu? Syarri apa? Kejahatan. Kejahatan. Oke, sekarang yang ditanyanya apa? Yang biru ya, warna biru ya. A'udzu. Aku berlindung. Katakanlah aku berlindung dengan, masih dengan ya. Karena belum lagi Tuhan. Di situ klik Robbi, maka di situ akan muncul langsung terjemahannya. Katakanlah aku berlindung dengan Rob atau Tuhan yang menguasai subuh ya. Nah, lanjutkan. Oke, a'udzu. Ya keluar kami aku berlindung atau kiamat. A'udzu. Halo. Aku berlindung. Aku berlindung. Oke ya. A'udzu. Oke, saya takut pada tidur karena kebanyakan waktu kecil-kecil kita di surau itu pada tidur banyak kan. Jadi harus besar-besar suara guru. Oke, lanjutkan. Robbi, Rob, salah atau benar? Benar. Nah, oke. Nah, sekarang apa yang ditanyanya? Syarri. Iya, Kejahatan. kejahatan. Nah, coba di sini ya. Jadi jangan lanjutkan dulu, baca dulu kalimatnya, lalu baca Syarri tulisannya. makhluk. Nah, berarti dari kejahatan makhluk yang telah dia Diciptakan. ciptakan. Jadi bukan hanya belajar harfiah sebetulnya Bapak Ibu, ya. Kita juga bisa menyambung kalimat ya, dan kita juga paham menyambungnya juga secara terjemahan. Nah ini ya, jadi nggak usah buru-buru, nggak usah karena teman kita sudah jadi urutan pertama, kita ingin kejar, jangan dulu. Tetap belajar dengan versi kita ya. Kalau kita agak lambat, ya lambat, nggak ada masalah. Jadi jangan buru-buru. Oke, lanjutkan. Kejahatan. Sari. Oke. Lanjutkan. Oh, dulu Kejahatan. saya bergabung ya di Timburan awal-awal 5 bulan yang lalu, itu robotnya gini aja, kaku saja Bapak Ibu. Ya, sekarang dia sudah bisa gerak. Ya, nah, itu hebatnya. Mungkin 2027 dia akan menyerupai Ustadz Abdi ya, jadi hologram di depan kita semua. Amin, amin. Ya, oke, kejahatan. Diulangnya lagi. Banyak yang jahat. Kejahatan. Sari. Oke, ya. Lanjutkan. Robbi, benar ya. Benar. Oke. Benar. Auzu, diulangnya lagi. Aku berlindung. Berlindung. Sekali cari pasangannya. Oke, Robbi. Kejahatan. Sari. Oke. Oke, lanjutkan. Selesai ya, bagus sekali. Mempelajari 3 kosakata baru katanya. Berarti sudah berapa kita hafal? Kosakata malam ini? 8 ya? 8 kosakata, di Anas 5, di Al-Falaq 3. 8 kosakata ini Bapak Ibu sudah bisa mempelajari Al-Quran 10,44%. Ya, kita lanjutkan. Kita sudah dapat XP, tadi ada Liga. Ini malam ini terakhir nih. Biasanya setelah tahajud ini kawan-kawan berlomba ini bagaimana naik kelas besok malam, besok pagi jam 7. Nah ini malam ini Bapak Ibu, siapa yang juara 1 malam ini, besok sudah naik kelas ya. Oke, kita lihat di sini. Liga ini fungsinya apa? Ya. Kalau kita lihat di sini, Liga ini fungsinya adalah untuk memberikan challenge kepada kita. Nah, kan nggak mungkin
kita seorang guru ngaji kalah sama anak-anak ya. Nah, ini di sini kelihatan di sini. Kita urutan berapa? Oke. Di Quran urutan 14. Di atasnya ada Suryati Ahmad, ada Raja Al-Quran, ada Intizari, ada Awal bin Ali, ada Zulkifli, ada Hamidah. Oke. Ada Hajjah Haji Rizwanul. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu semua ya. Siapa yang masuk ke 10 besar baru dia pindah 9 jam lagi ke kelas 2. Tapi siapa yang tidak masuk ke zona promosi top 10, maka tetap ya tinggal di level 1 ya, itu challenge-nya. Jadi ini boleh juga buat challenge di rumah supaya Sabtu dengan Ahad itu anak-anak nggak main handphone lagi. Bapak Ibu beri challenge. Siapa yang masuk 10 besar di hari Ahad, nah, nanti ayah kasih uang belanja. Itu boleh ya, kasih challenge anak-anak kita. Jadi akhirnya mereka nggak akan main game, Bapak Ibu. Ya, akhirnya mereka ingin mendapatkan challenge karena aplikasi ini dibentuk seperti main game juga. Ya, ada di sini. Nah, ini hafalan kita di sini yang tadi 8 kosakata tadi. Lalu di sini ada profile ya. Oke, Bapak Ibu, kalau boleh jangan lanjutkan al-falak. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan supaya 8 kosakata tadi betul-betul matang, ingat dan betul-betul jadi kuat dalam ingatan kita? Bapak Ibu harus praktek. Ini berapa? Kan 250 tambahan. Oke, apa yang harus Bapak Ibu klik ketika untuk praktek? Yaitu adalah tekan button bintang paling atas ini. Ada nampak 8 ya yang putih ini, klik saja. Oke, kelihatan nggak Bapak Ibu? Yang baru kita pelajari itu adalah 8 kosakata. Lalu lemah kosong, bagus kosong, kuat kosong. Karena kita belum praktek. Jadi Bapak Ibu pelan-pelan saja, buat kosakata baru, praktek. Habis kosakata baru, ambil kosakata baru di surat lain, praktek. Sampai betul-betul yang putih ini, yang merah ini, dan yang biru ini semuanya menjadi hijau atau menjadi kuat. Oke, sekarang kita klik latihan. Kita coba latihan. Sama-sama ya, Bapak Ibu. Oke, kita tunggu button mulai. Klik mulai, 60 detik dari sekarang. Kecepatan mata, jari, ingatan, ya betul-betul harus kita tumpukan di situ. Oke, kita klik mulai. Dan Wah, wah, wow. An-Nasi Maha Penyantun, salah. Ya. Oke, Suduri, Dada. Dada, cool, lebih kuat, betul atau salah? Kata. Nah, Salah ya. Oke, Jin, jin al-jinnati. Al-Jinnati, oke. Auzu, aku berlindung, betul atau salah? Betul. Sari, Dari kejahatan. kejahatan. Robbi, Rob, betul atau salah? Tuhan. Betul. Aku berlindung. A'udzu. Cool. Kata-kata. Katakanlah. Al-Jinnati, jin, betul atau salah? Betul. Aku berlindung. Di atas ditaruhnya. Suduri. Dada. Ada. Oke. Kalau ada dapat ini, kumpulkan ya. Lanjutkan terus. Kita waktu kita 15 detik lagi. Cool. Kata-kata. Cool. Salah. Oke. Lanjutkan lagi. 8 detik. Cool. Salah. Cool lagi diulangnya. Katakanlah. Al-Jinnati. Nah. Nah, Wah, salah kita dari minggu yang lalu ya. Kita hanya dapat 18. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ada 1000 orang dalam ruangan contoh. Kita hafal 8 kosakata tadi. Lalu ketika kita praktek, semua jawaban kita beda-beda semua. Tidak sama. Malam kemarin itu yang banyak itu sudur, sendok, dada ya. Malam ini kebanyakan cool. Jadi yang paling tinggi itu baru 38 ya, itu seorang santri ya di santri pondok di Parabe ya, itu baru paling tinggi di global, 38 didapatkan. Oke, lanjutkan. Kita cek dulu prestasi kita. Kita sudah di urutan keberapa? Urutan ke-11 dari 14 tadi ya. Lalu Bapak Ibu, bukan kita tidak hafal ataupun tidak paham yang tadi 8 kosakata, tapi kecepatan mata kita, jari kita tadi, ataupun ingatan kita, karena kan ya dibuatnya repetisi, tapi kita jebaknya. Tadi cool diletakkannya di bawah bagian kanan. Sekarang ditanyakannya, katakanlah, ya, diletakkannya di atas. Nah, kelihatan ya? Kalau button seperti ini ada, Bapak Ibu nggak usah lagi praktek. Bapak Ibu lanjut ke surat Al-Falaq tadi, selesaikan ya. Ini nanti selesaikan di rumah. Jadi kita cukup belajar 8 kosakata dulu ya.